Proyek yang berada di jantung kota Semarang ini memiliki sejarah penting perkeretaapian Indonesia. Didesain dengan megah pada era kolonial Belanda, ternyata bangunan ini menyimpan berbagai keunikan pada arsitekturnya. Semarang memiliki beragam daya tarik para wisatawan, mulai dari wisata kuliner, budaya, religi, hingga cerita sejarah pada masa Hindia Belanda. Sebagai ibu kota Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 390 km persegi, atmosfer kota Semarang era kolonial masih kental terlihat. Ya, bangunan kokoh dan indah menghiasi jantung kota Semarang. Inilah bangunan 1000 pintu Lawang Sewu. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu. Nama ini disematkan oleh masyarakat Jawa sekitar karena bangunan peninggalan Belanda ini memiliki banyak pintu. Meski gedung yang dikelola oleh PT KAI sebagai museum kereta api sempat mangkrak dan tak terawat, kini Lawang Sewu menjadi salah satu magnet pariwisata andalan di kota Semarang. Memiliki nilai sejarah dan kemegahan gedung yang berarsitektur unik, Lawang Sewu terdaftar dalam bangunan cagar budaya. Dasari oleh awalnya undang-undang tahun nomor 5 tahun 92 tentang cagar budaya, lalu kemudian diperbaiki di undang-undang nomor 11 tahun 2010. Akhirnya kita berpikir untuk merevitalisasi gedung Lawang Sewu untuk menjadi lebih baik lagi, selain juga untuk menjadi ikon perusahaan dan juga untuk memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat. Sekitar tahun 2010 atau 11 setelah selesai dan gedung Lawang Sewu kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya nasional yang baru saja di awal bulan lalu itu diberikan secara resmi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Gedung seluas 2 hektar ini terdiri dari 3 lantai dengan 2 sayap yang membentang ke kanan dan ke kiri. Di museum ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah perkeretaapian dengan mengamati peninggalan masa penjajahan atau sekedar menikmati suasana dan keindahan arsitektur Lawang Sewu. Terlepas dari citra mangkrak, kumuh, dan mistis yang pernah ada, kondisi cantik Lawang Sewu saat ini adalah hasil konservasi besar-besaran yang dilakukan PT KAI. Revitalisasi sejak tahun 2009 yang telah melalui berbagai tahapan ini menghabiskan dana hingga 5 miliar rupiah. Kendala tentu paling utama adalah dana, karena harus diakuin bangunannya besar, tentu butuh dana untuk memperbaikinya juga besar. Lalu kemudian waktu itu mengenai expertise itu apa sih istilahnya, pengalaman. Karena kita sama sekali awalnya tidak tahu apa itu konservasi, bangunan-bangunan tua itu bagaimana caranya, termasuk juga pemahaman ya, apa sih pentingnya atau apa sih manfaatnya merevitalisasi sebuah bangunan. Yaitu awal-awalnya kendala-kendala itu yang kita hadapi dan alhamdulillah sekarang sudah teratasi dan cukup berhasil lah kalau kita bilang. Keberhasilan revitalisasi Lawang Sewu ini dapat terlihat dari data pengunjung. PT KAI mencatat, pada tahun 2011 terdapat sekitar 58.000 pengunjung dan terus meningkat di setiap tahunnya. Hingga di akhir tahun 2018 lalu, Lawang Sewu telah menembus angka 1 juta pengunjung. Jika dikalkulasi, rata-rata peningkatan pengunjung mencapai 150% setiap tahunnya. Bersoleknya Lawang Sewu berdampak positif bagi pariwisata dan potensi ekonomi di kota Semarang. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menjelaskan bagaimana pengaruh meningkatnya wisatawan terhadap kondisi perekonomian Kota Lumpia. Dengan begitu, kalau banyak orang mendatangi Lawang Sewu, maka pasti sekitar Lawang Sewu ini menjadi sebuah tempat potensi yang aktif untuk aktivitas ekonomi. Orang menjual handicraft di situ, jual makanan ringan atau minuman, dan pasti mereka yang datang ke situ kan juga butuh transport. Ada taksi yang menuju ke situ, ada BRT, atau mereka mungkin pakai kendaraan pribadi, mereka bisa parkir.
akhirnya ada sebuah perputaran ekonomi di sekitar wilayah itu. Meskipun pengelolaan di bawah tanggung jawab penuh KAI, pemerintah Kota Semarang juga turut andil dalam merawat dan menjaga keindahan bangunan cagar budaya ini. Salah satunya dengan mengatur larangan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan sekitar Jalan Pemuda dan Pandanaran yang merupakan area Lawang Sewu. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga menyediakan fasilitas penunjang lainnya seperti transportasi dan kantong parkir demi kenyamanan para wisatawan. Dari tempat parkir di shelter Pekunden dan juga tempat parkir di Pasar Bulu ini, para pengunjung Lawang Sewu mereka bisa diantar dengan shuttle bus yang bisa dipakai secara gratis. Dan tahun ini kami sedang membangun gedung parkir di Pandanaran. Ketinggiannya ada 10 lantai, tapi yang buat parkir sekitar 6 lantai. Nanti bisa dipakai untuk pengunjung Lawang Sewu dan mereka nanti akan diantar dengan shuttle bus secara gratis. Gedung Lawang Sewu memiliki fungsi bangunan yang berbeda dari masa ke masa. Lantas, bagaimana sejarahnya? Dan peristiwa apa yang melekat dengan gedung ini? Gedung Lawang Sewu berkaitan erat dengan sejarah perkeretaapian pertama di Indonesia. Kala itu, berbagai kebijakan ditentukan oleh politik di Parlemen Kerajaan Belanda, termasuk pengesahan Undang-Undang Perkeretaapian di Tanah Jawa pada tahun 1860. Maka, dibentuklah jalur kereta api pertama tahun 1863 yang menghubungkan kota Semarang Tanggung yang berjarak 26 km oleh sebuah perusahaan kereta swasta bernama NISM atau Nederland Indisch Spoorweg Maskapai. Fungsi kota Semarang menjadi penting karena dianggap strategis sebagai jalur yang dapat menghubungkan berbagai daerah pedalaman di Jawa untuk mengirim hasil perkebunan seperti gula dan rempah-rempah yang akan dikirim menuju Eropa melalui Pelabuhan Semarang. Seiring dengan perkembangan ekonomi Semarang, NISM pun turut mendulang keuntungan. Kegiatan dan tugas yang dikerjakan pun semakin bertambah. Ibnu Murti, sejarawan yang meneliti perkeretaapian menjelaskan, untuk menampung segala aktivitas administrasi dan pegawai yang bertambah, NISM pun membangun kantor pusat baru yang sebelumnya berada di daerah Semarang Lama. NIS kan dari awal emang dia salah riset untuk membuat stasiun dan kantor pusat mereka. Ternyata tanah yang di kawasan Semarang Lama itu dia nggak cocok untuk dibangun bangunan besar gitu. Jadi dia bekas tanah rawa yang diguruk. Jadi kan kalau hujan lama-lama ambles dan emang berair. Karena mereka kesulitan itu, akhirnya dibuatlah kantor baru yang namanya Hofbureau Nederland Indisch Spoorweg Maskapai itu yang waktu itu sih masih ada di pinggir kota Semarang yang namanya sekarang Lawang Sewu gitu. Semarang lamanya sendiri dia jadi stasiun gudang, stasiun penumpangnya dibikinin baru itu namanya stasiun Tawang gitu. Megahnya gedung Lawang Sewu sebagai kantor NIS yang baru semakin menunjukkan kekuatannya sebagai perusahaan kereta api swasta yang sukses kala itu. Lawang Sewu menjadi kantor pusat yang digunakan untuk mengatur bisnis, percetakan, dan perencanaan perkeretaapian. Hingga di tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Disinilah Jepang mengendalikan perkeretaapian se-Jawa Tengah. Tak hanya itu, tim ahli cagar budaya Semarang Cahyono Raharjo menambahkan, sebagian lahan Lawang Sewu juga digunakan sebagai tempat tahanan oleh Jepang. Tapi karena bangunan ini begitu luas, maka sebagian bangunan ini dipakai oleh Kanpetai. Kanpetai itu polisi militer sekaligus tentara rahasia, polisi rahasia Jepang. Dia sebenarnya kantornya di sebelah sana, tapi dia menggunakan gedung ini sebagai tempat tahanan Kanpetai. Nah, Kanpetai itu terkenal kejam. Jadi di sini dulu tempat tahanan dan tempat interogasi Kanpetai.
Selain itu, pendapat lain menyatakan penjara tersebut berada di bagian bawah tanah gedung. Namun, fungsi bangunan Lawang Sewu untuk penjara tahanan masih menjadi perdebatan. Ibnu Murti menjelaskan, Lawang Sewu praktis hanya digunakan sebagai kantor administrasi kereta api sejak zaman penjajahan Belanda hingga Jepang. Kalau dari penelusuran saya, dari buku-buku dan dokumen dan wawancara itu, saya belum menemukan di bawah tanah ada digunakan sebagai penjara gitu. Apalagi ada yang bilang sejak zaman Belanda dipakai untuk memenjarakan orang-orang Indonesia. Karena nggak mungkin, karena mereka kan pengusaha swasta, mereka nggak boleh memenjarakan orang seenaknya, karena itu kan ranahnya polisi sama pemerintah gitu. Sedangkan di Jepang sendiri, di waktu zaman Jepang itu cuman dijadikan kantor kereta api. Tahun 1945, saat kekuatan Jepang melemah pasca menyerahnya Jepang terhadap sekutu, Gedung Lawang Sewu diambil alih oleh Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA sebagai markas Komando Perjuangan. Namun, dalam mempertahankan gedung tersebut, AMKA membunuh seorang kepala eksploitasi Jepang dan membuat geram Kempetai dan Kidobutai, pasukan tentara khusus Jepang yang terkenal dengan kekuatan, kekejaman, serta persenjataannya yang modern dan lengkap. Kejadian tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi di kawasan Lawang Sewu dan Tugu Muda Semarang. Ya karena kalah kualitas persenjataan, ya dengan cepat Semarang bisa dikuasai gitu. Salah satunya Semarang bisa dikuasai oleh tentara Jepang. Salah satunya ya di Lawang Sewu itu, waktu pertempuran 5 hari itu kan para pemuda kereta api itu banyak yang lari kabur dari kejaran Jepang ke Lawang Sewu. Jadi sepanjang halaman Lawang Sewu itu habis dikena mortir gitu. Jadi dulu pernah ada pohon bambu di dekat pintu masuk Lawang Sewu itu habis semua kena mortir. Yang tentara Jepang akhirnya berhasil merebut Lawang Sewu. Para pemuda Indonesia yang saat itu hanya bermodalkan bambu runcing diserbu dan kalah dalam sekejap. Pasca pertempuran tersebut, kondisi Gedung Lawang Sewu kacau balau dan banyak pemuda Indonesia berjatuhan menjadi korban di sana. Hingga akhirnya Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan maklumat untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 17 Oktober 1945. Lawang Sewu dibersihkan, serta jenazah para pemuda Indonesia dikuburkan di halaman Gedung Lawang Sewu. Tak lama setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, Inggris pun datang dan Lawang Sewu diserahkan kembali ke pemilikannya ke tangan Belanda. Hingga penyerahan kedaulatan Republik Indonesia di tahun 1949, Lawang Sewu beralih fungsi sebagai kantor TNI Komando Daerah Militer 4 di Ponorogo. Dan di tahun 1994, Gedung Lawang Sewu beralih kepemilikannya ke PT Kereta Api Indonesia hingga saat ini. Menjadi salah satu bangunan yang dilestarikan, Gedung Lawang Sewu memiliki keindahan arsitektur yang syarat akan fungsi. Lantas, seperti apa sejarah lahirnya perpaduan arsitektur negeri kincir angin dan budaya Jawa tersebut? Gedung Lawang Sewu lahir dari dua arsitek muda Belanda bernama Klinkhammer dan Koendijk. Dengan memanfaatkan tenaga ratusan rakyat pribumi, bangunan ini dibangun selama 3 tahun, dari tahun 1904 hingga 1907. Semua bahannya diimpor dari Belanda, mulai dari batu granit sampai ukiran-ukiran itu dari Belanda, kecuali batu bata yang bikin di daerah sekitar Semarang gitu. Dan salah satunya arsiteknya Tuan Klinkhammer dan Koendijk itu, mereka belum pernah ke Jawa gitu, dalam merencanakan Gedung Lawang Sewu. Jadi mereka
hanya meraba-raba dari membaca buku-buku tentang Hindia Belanda dari perpustakaan di Amsterdam gitu. Sampai akhirnya jadilah rancangan terus dikirim ke Semarang. Semua bahan bangunan seperti batu dan kaca dibawa menggunakan kapal kosong yang nantinya digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan seperti gula dan rempah setibanya di Indonesia. Sehingga fungsi dari bahan-bahan tersebut sebagai penyeimbang kapal yang berangkat dari Belanda menuju Indonesia. Menjadi bangunan peninggalan yang paling dominan di kota Semarang, ternyata Lawang Sewu juga mengandung unsur arsitektur lokal atau kerajaan Jawa yang terlihat dari atap balkon utama gedung Lawang Sewu. Tapi Pak Cahyono, sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, gedung ini nih mengandung gaya arsitektur apa sih Pak? Jadi ini orang sering mengatakan bangunan kuno, padahal ini sebenarnya justru bangunan kantor pertama yang modern di Hindia Belanda pada waktu itu. Sehingga dia tidak terpancang pada gaya-gaya yang berlaku di Eropa pada waktu itu ya, yang lama. Ini sudah arsitektur modern yang rasional, tapi mereka memperhatikan situasi, kondisi lokal Semarang. Bukan hanya iklim, termasuk juga budaya. Makanya mereka kemudian menempatkan kala di atas gedung ini, kala kepala raksasa yang biasa kita temukan di candi-candi Jawa. Kala biasa ditemukan di atas pintu candi-candi Jawa dan dipercaya dapat menolak atau menangkal roh jahat yang akan masuk ke dalam candi atau sebuah bangunan. Selain kala, ada pula lambang swastika yang terlihat pada pilar-pilar bangunan Lawang Sewu. Swastika adalah salah satu simbol yang paling disucikan dalam tradisi agama Hindu dan memiliki arti kebaikan. Tak hanya indah, bangunan Lawang Sewu juga merupakan bukti kecerdasan arsitektur Belanda saat itu. Seperti kaca patri ini, kaca setinggi 3 meter dan terletak di lantai 2 ini memiliki kecantikan dan menjadi daya tarik utama gedung Lawang Sewu yang memiliki fungsi sebagai pemicu sirkulasi udara. Hal ini terjadi karena adanya kondisi hangat dari cahaya matahari yang masuk ke dalam gedung melalui kaca-kaca ini dan berganti dengan udara yang ada di dalam, lalu menyebarkan udara dingin ke seluruh bangunan. Kaca patri ini juga membuat ruangan tangga ini menjadi lebih hangat dari sekitarnya. Dan kita lihat di bangunan ini ada lorong di tengah itu. Nah, ruangan ini menjadi hangat, aliran udara berjalan di lorong-lorong tengah itu. Dari sini, kemudian naik ke atas itu kita bisa lihat itu berlubang-lubang. Nah, itu udara keluar. Jadi terjadi aliran udara yang terus-menerus untuk mendinginkan ruangan atau gedung, seluruh gedung ini. Menjadi spot yang paling dicari, kaca patri yang dibuat oleh seniman terkemuka asal Belanda ini menceritakan tentang masa kejayaan Belanda di tanah Indonesia dengan adanya simbol kota-kota besar Belanda, simbol kereta, dan simbol hasil perkebunan Jawa. Pagi hari merupakan waktu terbaik untuk melihat keindahan dari ukiran-ukiran kaca patri ini, karena posisi kaca yang dipasang tepat menghadap ke arah timur. Selain kaca patri, yang membuat bangunan ini memiliki sirkulasi udara yang baik adalah banyaknya pintu dan jendela yang ditata di sepanjang lantai 1 dan 2. Sirkulasi udara menjadi hal yang diperhatikan karena bangunan Lawang Sewu terletak di kota Semarang yang memiliki iklim tropis. Beranjak ke lantai 3, dari luar tak banyak yang mengira jika gedung Lawang Sewu memiliki 3 lantai. Ya, di lantai inilah disebut dengan ruangan bawah atap. Lantai ini menjadi salah satu bagian paling vital saat menjadi kantor pusat perkeretaapian Belanda. Karena di lantai inilah semua arsip penting dan berkas administrasi disimpan. Untuk memberikan perlindungan yang maksimal, seluruh atap Lawang Sewu yang merupakan tempat penyimpanan dibuat menjadi 2 rangkap. Nah, dulu
memang dirancang sebagai tempat menyimpan arsip. Jadi di sini disimpan arsip, karena sebagian besar arsip itu kertas, maka mereka sangat memperhatikan keamanan arsip itu dalam arti terhadap air. Oleh karena itu mereka membuat ruangan ini dulu atapnya itu rangkap, atap rangkap. Tapi kalau kita lihat sekarang atapnya tinggal satu. Ya untuk supaya kalau di atas bocor itu tidak langsung ke bawah, karena yaitu mengamankan arsip tadi. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan yang perlu dilestarikan sebagai tempat mengingat perjuangan bangsa untuk kembali bangkit. Keindahan Lawang Sewu bukan hanya tentang mengagumi bangunan, namun menghargai nilai sejarah merupakan bagian penting dalam perjuangan bangsa. Warisan megah syarat akan nilai sejarah. Harusnya dijaga supaya nilainya tidak memudar begitu saja. Bukan hanya sekedar dinikmati sebagai objek wisata, namun turut menjaga saksi bisu sejarah Nusantara.